Oke, selamat malam semua. Kita akan harusnya hari ini yang Yang liturgis harusnya Lingling, cuman Lingling berhalangan belum balik, jadi digantiin sama saya. Yuk, kita akan memulai persekutuan doa Kamis tanggal 3 Juni ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita memasuki persekutuan doa ini. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari Hanya Dia Tuhan. Hanya Tuhan saja yang menciptakan alam semesta ini dan juga kemuliaannya nyata dalam segala ciptaannya. Dan setiap kehidupan kita dituntun oleh Tuhan, dan setiap kehidupan kita juga ada dalam rencana Tuhan. Kita akan menyanyi bersama-sama ya, Hanya Dia Tuhan. Nggak ada suaranya kok. Oh ya, sorry, sebentar. Oke, saya share lagi. Bentar ya, sorry ya. Tadi saya belum. Sudah keluar ya? Sudah. Buat kecil. Kemuliaannya dalam cinta
biarlah kita sebagai ciptaannya mengangkat pujian hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah persekutuan doa malam hari ini. Kita untuk doa pembukaan dan doa pengakuan dosa, minta dengan kasih untuk Ibu Yani pimpin dalam doa. Ya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Biarlah melalui pujian yang baru saja kami nyanyikan, tidak sekedar kami nyanyikan, tetapi ini menjadi satu pengakuan kami ya Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan biarlah kami senantiasa mengagungkan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan malam hari ini yang sekali lagi Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, bersama-sama kami mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan bersama-sama kami boleh bersehati, berdoa bagi pelayanan, bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan kami malam hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami mohon Tuhan yang akan memimpin setiap kami. Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami. Layakkan kami ya Tuhan yang datang bersekutu, yang datang beribadah pada malam hari ini. Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami lakukan baik dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan jika sekali kami dengan kata-kata kami berkeluh kesah dengan apa yang kami alami, dengan apa yang sedang kami jalani saat ini. Dan ampuni kami ya Tuhan bahwa di dalam pikiran kami seringkali kami meragukan kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ampuni kami ya Tuhan bahwa seringkali dalam kehidupan kami tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Dan kami tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami mohon ampuni kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan kami, dan tolong kami ya Tuhan untuk kami boleh senantiasa berkomitmen untuk senantiasa hidup menyenangkan Tuhan, untuk senantiasa hidup memuliakan Tuhan, untuk senantiasa hidup melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, dan biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, dan dimanapun kami berada, dan apapun yang kami kerjakan, kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yan. Kita akan mengangkat satu pujian lagi, masuk hadirat-Mu. Kita akan masuk hadirat Tuhan dengan yang berhiaskan kekudusan di hadapan Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati kita, jika setelah kita menyanyikan lagu ini, kita juga akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Penatua Giat, yang dengan tema pada malam hari ini, sahabat yang berbagi beban. Biarlah kita persiapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian Masuk Hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian
di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yalah, seperti lagu tadi ya, mengatakan keinginan kita hanya untuk menyembah Tuhan saja. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan malam hari ini dengan tema sahabat yang berbagi Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Giar Hartati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya stop ya. Silakan Ceyang. Mic-nya belum dibuka Ceyang. Mic sudah ya? Oke, sudah. Ya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama di dalam persekutuan doa Kanaan, meskipun kita masih secara online ya. Kita dapat memuji Tuhan bersama-sama berdoa, saling mendoakan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema pada malam hari ini adalah sahabat yang berbagi beban, yang saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dulu untuk minta pimpinan dan pertolongan dari Tuhan, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dimampukan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, supaya kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kepada kami ya Bapa, sehingga kami dapat dilayakkan untuk dapat melayani Engkau dan dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Agar firman-Mu ya Bapa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau bercermin untuk diri kami sendiri. Sudahkah kami mempunyai hati yang penuh kasih seperti Engkau ya Bapa?
Ajar kami, Tuhan, untuk dapat menjadi murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, agar nama Tuhan yang semakin dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, atau kita bisa juga membacanya di HP yang sudah ada di layar ya. Kita yang sudah disiapkan oleh Ibu Yeni atau Pak Bayu. Kita minta tolong untuk dapat membacakan ayat firman Tuhan pada hari ini di 2 Korintus 8 yang ayat 1 sampai 5 akan dibacakan oleh Ibu CH, ayat 6 sampai 10 akan dibacakan oleh Ibu Picing, dan ayat yang 11 sampai ke 15 dibacakan oleh Dr. Linawati. Kami persilahkan untuk Ibu CH membaca ayat 1 sampai 5. Baik, saya akan bacakan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Baik, saya lanjutkan ayat 6 sampai 10. Ayat 6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Ayat 11 sampai 15. Ya, silakan Dr. Lina. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Terima kasih untuk bacaan firman Tuhan dari teman-teman semuanya. Ya, kita tadi sudah membaca kebenaran firman Tuhan, bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri. Ada kalanya di dalam kehidupan kita
Ada beban-beban yang sangat berat jika harus ditanggung seorang diri. Andai kata sebuah beban yang dapat ditanggung seorang diri pun pasti akan lebih ringan jika ditanggung bersama-sama. Salah satu contohnya, beberapa waktu yang lalu terjadi bencana alam yang menimpa di NTT. Ada banjir bandang, longsor, sehingga banyak korban kehilangan harta benda, rumah, bahkan banyak korban jiwa. Apakah kita bisa berdiam diri? Tergerakkah hati kita untuk memberi bantuan kepada mereka? GKM Jemaat Kanaan tidak tinggal diam. Kita bersama-sama mengumpulkan dana dan disampaikan melalui Sinode GKM. Bantuan disalurkan ke lembaga-lembaga yang ada di NTT, sehingga bantuan dapat dengan segera disampaikan ke orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hal ini dapat meringankan beban orang-orang yang mengalami bencana dan membantu lembaga-lembaga Kristiani melalui dana-dana yang terkumpul bersama. Dan bantuan itu diberikan dengan sukarela dan sukacita. Mungkin kita berpikir, di masa sekarang ini, kita sendiri juga mengalami kesusahan. Masa sih harus membantu orang lain? Masa-masa sekarang, masa-masa yang sulit, masa pandemi COVID yang belum berakhir, itu mungkin menjadi alasan untuk kita tidak mau memberikan bantuan. Tetapi kita bisa melihat ketulusan hati jemaat di Makedonia yang dicatat di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi. Mari kita lihat latar belakang dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15, yaitu adanya bencana alam yang menimpa jemaat di Yerusalem. Mereka sangat membutuhkan dukungan dari saudara-saudara seiman di tempat lain. Kelihatannya jemaat Korintus berjanji untuk membantu, tetapi bantuan tersebut tidak kunjung diberikan. Itu ada di ayat yang ke-10. Paulus menagih janji tersebut dan menasihatkan agar jemaat Korintus belajar dari jemaat Makedonia yang cepat membantu. Dapat dilihat di ayat yang ke-11. Bagaimana sebenarnya kehidupan jemaat Makedonia? Mari kita bahas satu persatu di ayat ini. Di ayat 2 kita dapat melihat bahwa jemaat Makedonia yang sedang mengalami berbagai macam pencobaan, tetapi mereka meluap di dalam sukacita. Dan meskipun mereka miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Mereka menunjukkan kemurahan hati dengan memberikan dukungan dana kepada orang-orang percaya yang miskin di Yerusalem. Kemurahan hati mereka benar-benar terjadi karena anugerah Allah, sebab mereka sendiri sedang menderita berbagai kesulitan. Meski demikian, mereka memberi melebihi kemampuan mereka dan dengan sukacita. Di ayat 3, bahwa jemaat yang berani memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melebihi kemampuan mereka. Hal memberi harus menurut pendapatan kita dan dilakukan sebagai pengorbanan dan dengan sukarela. Kita baca di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di ayat 4, kita dapat melihat jemaat Makedonia adalah jemaat yang tidak diminta dan tidak ditagih untuk membantu, bahkan mendesak untuk membantu dan untuk ikut ambil bagian dalam kesusahan orang lain. Di ayat ke-5, bahwa kita ini milik Allah. Apa yang kita punya dan kita pegang sebagai sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Di ayat yang ke-6, Paulus memberi nasihat kepada jemaat Korintus
yaitu dengan cara Paulus mengirim Titus meminta kepada jemaat Korintus untuk memenuhi janji mereka untuk membantu. Di ayat 7, keadaan ekonomi jemaat Korintus lebih kaya dari jemaat Makedonia, tetapi lambat untuk membantu. Teladan jemaat Makedonia seharusnya memotivasi jemaat Korintus untuk memberi dengan murah hati. Apalagi mereka telah menikmati berbagai berkat dari Allah. Di ayat 8, Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus agar bantuan mereka keluar dari hati yang tulus. Di ayat 9, karena mereka sudah mengenal kasih karunia Tuhan, sehingga Paulus berharap agar jemaat Korintus termotivasi karena melihat teladan Kristus. Ia ingin jemaat Korintus dapat melihat kesempatan untuk menolong jemaat di Yerusalem sebagai sebuah anugerah dari Allah. Kita baca di kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di ayat ke-13 kita dapat melihat pemberian bukan beban, tetapi menjaga keseimbangan. Di ayat 14 dan 15, untuk saling mencukupkan. Memberi bukan hanya karena berlebihan dan supaya orang lain mendapat keringanan, namun memberi agar terjadi keseimbangan. Teladan dari jemaat-jemaat Makedonia menyadarkan kita bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak menolong orang lain. Kita memberi untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan. Jadi bagaimana kita menjadi sahabat yang berbagi beban? Yang pertama, kasih karunia dan berkat Tuhan menjadi dasar pemberian kita. Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus untuk tulus di dalam memberi, bukan karena dipaksa atau malu karena ditagih. Dasar dari pemberian dan pertolongan kita bukanlah apa yang akan kita peroleh kembali, seperti timbal balik agar diberkati lebih oleh Tuhan atau agar dipuji oleh orang lain. Dasar pemberian kita adalah karena kita sudah menerima kasih karunia dan berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Berkat Tuhan selalu membawa kita pada panggilan dan tanggung jawab untuk berbagi. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35, kita dapat melihat bahwa dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tangan yang terbuka sebagai tanda orang yang diberkati, dan bahwa orang tersebut mengenali dan bersyukur atas berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita sebelumnya. Kalau kita sebagai orang-orang duniawi mungkin yang belum mengenal kasih Allah, kita akan merasa bahagia apabila kita diberi, ya. Kita menerima, lebih bahagia menerima daripada memberi. Lebih suka ditolong daripada menolong. Dan hidup hanya berpusat kepada diri sendiri atau disebut sebagai ego, ya, egosentris, ya. Buah pertobatan berjalan serasi dengan buah iman dan kasih, yaitu dalam bentuk perhatian dan kepedulian pada orang lain. Iman dan kasih kepada Kristus memang bukan hanya nyata melalui doa, ibadah pribadi, tetapi juga nampak dalam kepedulian kita pada orang lain, yaitu dalam memberikan pertolongan. Kita bisa baca di Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan yang kedua, kita cepat
bahwa cepat bertindak berbagi beban dengan sesama. Jika kita menyadari ada hak sesama di tangan kita, ada panggilan untuk berbagi, tidak seharusnya kita menunda-nunda untuk menolong sesama. Belajar dari jemaat Makedonia yang cepat berespon terhadap kesusahan sesama. Orang yang sedang mengalami kesulitan biasanya perlu pertolongan yang segera. Misal, kalau ada yang sakit, kita harus segera. Mungkin mereka harus segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Atau ada yang meninggal dan perlu bantuan. Mereka pada saat seperti itu akan mengalami kepanikan. Kita bisa menawarkan bantuan, entah menelpon ke dokter, atau bertindak apapun untuk membantu mereka. Belajar dari jemaat Makedonia yang bukan sekedar cepat membantu, tetapi juga berinisiatif. Tidak sekedar reaktif untuk terlibat di dalam pelayanan kasih. Bahkan jemaat Makedonia mendesak untuk terlibat dalam pelayanan kasih, tidak ditunggu, diminta, apalagi ditagih. Yang ketiga, memberi di dalam kelebihan dan kekurangan dengan ketulusan. Apa yang kita berikan kepada sesama sebenarnya adalah milik Allah, bukan milik kita semuanya. Jadi, memberi itu dengan tulus hati. Kekurangan tidak seharusnya menghambat dan menghalangi kita untuk menolong dan berbagi beban dengan sesama. Barangkali memang pemberian kita tidak sebanyak pemberian mereka yang berlebih. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu membantu. Bantuan tidak harus berupa materi, tetapi dapat berupa tenaga atau pemikiran yang tepat. Misal dengan berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesusahan, memberikan penguatan, penghiburan, menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan, kesusahan teman, sahabat, atau saudara kita dengan menelpon atau menanyakan kabar mereka. Jika keadaan memungkinkan, kita bisa mengunjungi mereka. Karena di saat sekarang ini, yaitu masih ada virus yang mengintai kita, kita harus benar-benar menuruti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan di sekitar kita, ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak ada pada diri kita, tetapi yang ada pada diri kita. Dapat dibaca di ayat 11 dan 12. Tiap orang diberikan kelebihan dan talenta dari Tuhan. Entah itu pintar memasak, entah memainkan musik, atau pandai di dalam mendesain, atau komputer, dan sebagainya. Jika kita diberi kepandaian atau kepintaran untuk menasehati seseorang, pakailah itu untuk membantu seseorang yang membutuhkan nasihat. Jika kita diberikan talenta, suara yang bagus, pakailah untuk melayani Tuhan di bidang paduan suara di gereja di mana kita ditempatkan. Jika saat ini saya ikut melayani paduan suara, tetapi bukan karena suara saya itu bagus ya, jadi saya ikut melayani di paduan suara, bukan ya. Suara saya itu boleh dibilang ya pas-pasan lah gitu ya. Memang tetapi dari kecil, dari SD saya sudah ikut melayani paduan suara di gereja. Itu sudah menjadi komitmen saya dari kecil ya. Ya, ini hanya sebuah contoh saja. Kelebihan apapun yang ada pada diri kita dapat digunakan untuk membantu sesama. Salah satu contoh di Alkitab yaitu seorang pemungut cukai yang bernama Sakius telah diubahkan hidupnya, iman rohaninya, di mana Yesus mau meluangkan waktunya yang begitu sibuk dengan banyaknya pelayanan, perjalanannya. Yesus tidak sekedar mampir, melainkan Yesus meluangkan waktu
untuk menumpang di rumah Sakeus dan tentunya berbincang-bincang sehingga hidup Sakeus pun berubah atau diubahkan karena pertemuannya dengan Yesus. Kita dapat lihat di Lukas 19 ayat 8 bahwa tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Di sini ada pertobatan dan belas kasihan kepada orang miskin dan orang-orang yang pernah diperasnya. Sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang telah merasakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dan mengubahkan hati dan hidup kita. Mari kita nyatakan kasih Allah yang mengubah hati dan hidup kita tersebut dengan menjadi sahabat yang mau berbagi beban. Marilah kita menjadi seorang murid Kristus yang peduli dengan sesama. Mari kita menjadi seorang murid Kristus yang cepat tanggap, bahkan berinisiatif untuk memberi bantuan, bukan sekedar reaktif atau dipaksa-paksa. Ketika kita memberi, mari kita memberi dengan tulus dan ikhlas. Sama seperti Kristus yang memiliki kasih yang tanpa syarat kepada kita. Marilah kita menjadi seorang sahabat yang penuh kasih. Seperti Amsal 17 ayat 17, bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Untuk doa penutup, minta dengan kasih Pak Bayu yang berdoa. Silakan untuk Pak Bayu berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Kala Surga yang mulia, terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Kami menyadari bahwa Tuhan meletakkan kami tidak sendirian, tetapi Tuhan dengan sengaja dan merencanakan meletakkan kami di tengah-tengah sesama kami. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi berkat bagi sesama kami, satu dengan yang lain, saling menolong, saling menopang, sehingga terjadi sebuah keseimbangan di antara kami dan dunia boleh melihat bahwa kami adalah murid-murid Kristus ketika kami semua saling mengasihi. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin lebih memperhatikan segala kesulitan rekan-rekan kami, segala kesulitan dan pergumulan sesama kami, baik itu jasmani maupun rohani di dalam kehidupan mereka. Dan ajar kami untuk cepat mengambil bagian di dalam kesulitan-kesulitan mereka. Sehingga melalui setiap pelayanan kami, berkat Tuhan boleh disampaikan dan kami boleh bertanggungjawabkan atas setiap karunia dan berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami ketika kami menolong sesama kami. Berkati kami, tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau menjadi sahabat-sahabat yang bersama-sama menanggung beban sesama kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ivan. Terima kasih Ceyang untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Sekian dulu. Selanjutnya kita akan masuk untuk persekutuan doa hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian dengan judul Tenang. Dari Mazmur 62 ayat yang ke-5 hingga 8, demikianlah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku.
kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita akan persiapkan hati kita akan memuji bersama dari lagu Tenang. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kan tenang bersamamu Bapa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa yang pertama, kita akan bersyukur untuk kesehatan yang masih dapat kita rasakan, dapat kita nikmati, sehingga pada malam hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Kita bersyukur juga untuk teman, saudara yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, yang dapat berbagi beban bersama. Biarlah melalui ini kita terus merasa kita harus patut bersyukur. Doa yang pertama ini saya minta dengan kasih untuk Penatua Kristinawati Elias memimpinnya. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kami sampai saat ini masih Tuhan percayakan untuk tetap melanjutkan kehidupan di dunia ini. Dan kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan atas anugerah kemurahan Tuhan yang sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan serta kesempatan untuk tetap bersekutu bersama saudara seiman kami pada persekutuan doa pada malam hari ini. Biarlah kami semua dapat bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa ini, baik itu di dalam puji-pujian, firman Tuhan, ataupun doa-doa yang akan kami panjatkan bersama-sama, sehingga segala pergumulan ataupun beban yang kita sedang hadapi saat ini dapat menjadi beban kita bersama dengan hanya berseru kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan membimbing kami di dalam setiap langkah perjuangan hidup kami. Dan juga kami pun bersyukur dan percaya kepada-Mu Tuhan, sebab kasih setia Tuhan yang terus melimpah atas hidup kami setiap hari. Biarlah kami dapat senantiasa menyerahkan hidup kami ini pada saat sekarang dan yang akan datang, agar beroleh hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk doa dan permohonan ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Sister. Ya, sama-sama. Kita masuk dalam pokok yang kedua. Pokok doa yang kedua, kita akan berdoa untuk konflik antara Israel dan Palestina yang masih terus berkecamuk sampai saat ini. Kita doakan juga untuk para pemimpin negara dari kedua belah pihak ini untuk diberi hati yang tenang, damai, dan menyadarkan hidupnya daripada Tuhan. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil itu berasal daripada Tuhan saja, sehingga konflik yang terjadi di antara dua negara ini tidak berimbas ke negara-negara yang lain. Biarlah melalui keputusan-keputusan yang diambil ini, kedamaian bisa segera tercapai dan dunia ini dapat menjadi aman kembali. Untuk pokok doa ini kami minta dengan saksi untuk Ko Haryanto untuk pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersehati datang kepadamu dengan segenap pujian, dengan segenap sembah sujud kami, dengan segenap pengharapan kami yang kami mohonkan hanya kepadamu, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami secara khusus ingin memohon dan menyerahkan konflik Israel-Palestina dalam pengasihan-Mu Tuhan. Karena konflik ini yang sesungguhnya bukan konflik antar agama, tetapi telah diputarbalikkan, dipolitisasi, seolah-olah menjadi konflik agama, sehingga berkembang membawa dampak yang luas,
menjadi sentimen agama. Dan dampak itu membawa pengaruh buruk di dalam kebinekaan di Indonesia. Kami memohon Tuhan campur tangan, memberikan pimpinan dan tuntunan dengan hikmat kepada Presiden Jokowi, beserta para menteri, anggota DPR, MPR, dan tokoh-tokoh agama. Sehingga mereka dapat melihat dengan benar duduk persoalan konflik Israel-Palestina, dapat bertindak, bersikap dengan tepat, serta jujur, adil, dan bijaksana. Sehingga pemerintah Indonesia dapat menjadi penengah mempertemukan kedua pihak yang berperang. Pemerintah Indonesia dapat berperan sesuai dengan visi misi bangsa Indonesia yang secara aktif ikut menciptakan perdamaian dunia. Visi misi bangsa Indonesia ini bukan sekedar wacana, tetapi biarlah kiranya sungguh pemerintah Indonesia dengan aktif melakukannya dengan benar. Sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia sungguh boleh dipakai Tuhan bagi terciptanya perdamaian Israel-Palestina. Kami juga berdoa dan memohon agar kemajuan teknologi informatika tidak diputar balik untuk memprovokasi dan memperuncing perang Israel-Palestina, sehingga membawa dampak yang sangat luas dan berimbas buruk bagi negara-negara lain, berimbas buruk terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia khususnya. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan atas perseteruan Israel-Palestina ini. Tiada yang mustahil Tuhan dapat, tiada yang mustahil Tuhan apa yang kami mohonkan malam hari ini. Dan kami tetap percayakan apa yang menjadi kehendak Tuhanlah, itulah yang terbaik bagi kami semua ciptaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung, kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Ko Arianto. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa yang berikutnya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara Indonesia kita. Kita akan berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kita, untuk pemerintah dalam mengambil keputusan tepat mengenai penyebaran COVID ini. Biarlah setiap keputusan yang diambil dapat mempercepat untuk hilangnya pandemi yang ada di Indonesia ini. Kita berdoa juga untuk situasi Jawa Barat khususnya, kalau di berita terdengar lagi untuk yang para pegawai yang di kebun di Gedung Sate itu banyak yang terkena COVID lagi. Biarlah melalui ini orang-orang dapat lebih waspada dan dapat lebih menjaga dirinya sehingga penyebaran COVID ini tidak berlangsung makin hebat. Kita juga berdoa untuk distribusi vaksin dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat memberikan kekebalan kepada masyarakat Indonesia. Untuk pokok doa ini kami minta dengan kasih untuk Ko Awun untuk pimpin dalam doa. Ayo, mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa yang ketiga ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari dan setiap waktu. Kami percaya Engkau yang berotoritas di dalam segala kehidupan kami, Engkau yang membentuk kami semua sebagai umat manusia. Kami hanya bergantung kepadamu karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Pada saat ini kami diberi kesempatan untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, di mana saat ini masih berlangsung pandemi
COVID-19. Tetapi kami mohon hikmat-Mu, kiranya para pemimpin bangsa dari Bapak Presiden serta jajarannya, kiranya Tuhanlah yang akan pimpin sehingga mereka mempunyai visi, misi, dan juga keputusan di dalam mengambil keputusan di dalam menangani COVID-19 ini sehingga boleh berjalan dengan baik, baik kesehatan untuk masyarakat maupun ekonomi berjalan bisa beriringan dengan baik, tidak terjadi tumpang tindih yang akan merugikan seluruh bangsa Indonesia. Kami mohon pimpinan-Mu, hikmat-Mu kiranya memberikan kepada Bapak Jokowi serta jajarannya maupun orang-orang yang telah ditunjuk dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan dengan baik sehingga distribusi vaksin maupun penanganan COVID-19 ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga mau berdoa kepada warga Jawa Barat yang saat ini kami mendengar bahwa peningkatan COVID ini makin meninggi, kiranya Tuhanlah yang akan selalu memimpin kami sebagai orang Jawa Barat, kiranya orang-orang disadarkan akan bahaya COVID ini, mereka boleh makin sadar di dalam menjalani protokol kesehatan. Tuhan, pimpinlah juga akan distribusi vaksin yang telah dilakukan oleh pemerintah dari hari ke hari, sehingga vaksin ini boleh berjalan dengan baik di dalam segala pengelolaannya, sehingga tidak tumpang tindih dan tidak digunakan kesempatan yang tidak baik oleh oknum-oknum tertentu, sehingga vaksin ini boleh berjalan dengan baik dan tuntunan Tuhanlah yang akan memimpin mereka yang bertanggung jawab di dalam setiap langkah kehidupan yang akan diberikan melalui vaksin ini, sehingga vaksin yang telah didistribusikan dan disuntikan boleh menjadikan masyarakat Indonesia mendapatkan kekebalan tubuh yang baik serta menjadikan herd immunity dan penularan vaksin COVID-19 di Indonesia makin lama makin hari makin menurun. Kami percaya tangan Tuhan dan juga campur tangan Tuhan yang akan mendampingi kami semuanya. Kami sebagai orang-orang yang di dalam Kristus kiranya menjadi bagian yang memberikan contoh yang terbaik bagi orang-orang sekitar. Tuhan pimpin kami semua hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat dan penebus kami hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Abun. Sama-sama. Selanjutnya kita akan berdoa juga untuk gereja kita, GKM Kanaan. Yang pertama kita akan mendoakan para hamba Tuhan, majelis serta aktivis diberi kesehatan dalam mengemban tugasnya dan juga diberi kekuatan dan kesehatan dalam kesehariannya. Yang kedua, kita berdoa juga untuk hamba Tuhan yang dibutuhkan untuk dalam pelayanan di GKM Kanaan ini. Dan yang berikutnya kita akan doakan juga untuk Evangelis Bayu dan Bu Yeni dalam pelayanannya di tempat yang baru. Biar Tuhan yang terus memimpin dan biarlah mereka selalu menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun ditempatkan. Kita akan doakan 3 pokok ini, dan untuk pokok doa ini kami minta dengan kasih untuk Penatua Agus untuk pimpin dalam doa. Mari teman-teman semua kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata ke dalam surga, kami bersyukur Bapa untuk gereja yang sudah Tuhan dirikan, yaitu GKM Kanaan, gereja kami tercinta yang sudah Tuhan buat dan sudah Tuhan bentuk Tuhan dari tidak ada menjadi ada dan Tuhan pelihara pada saat ini. Kami bersyukur dalam kasih, tuntunan penyertaan, anugerah, pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah di GKM Kanaan. Kami ucap syukur untuk setiap pelayan-pelayan yang sudah Tuhan pilih untuk bersama-sama melayani di GKM Jemaat Kanaan. Baik itu para hamba Tuhan, baik itu para majelis, baik itu para pengurus, bidang dan komisi, juga setiap aktivis yang ada di gereja-Mu. Kami ucap syukur untuk percayaan, satu anugerah, satu privilege yang istimewa yang Tuhan berikan dari sekian banyak miliaran orang dunia ini. Tuhan berikan pilih kami menjadi orang-orang percaya dan kami ditempatkan oleh Tuhan untuk melayani di GKM Kanaan. Kami bersyukur untuk kebersamaan dan kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dengan masa-masa COVID seperti ini Tuhan, di mana kami tidak bisa berkumpul, tidak bisa beribadah secara
onsite secara bersama-sama. Tapi kami berdoa Bapak kiranya Engkau akan menurunkan pada kami semua satu kesehatian, satu semangat yang sungguh-sungguh merasakan kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Biarlah di dalam segala keterbatasan kami tetap menganggap satu dengan yang lain yang sama-sama penting, dan kami sungguh-sungguh saling bersehati dalam mendoakan, di dalam bersama-sama memikirkan bagaimana untuk pelayanan ke depan di rumahmu, di gereja GKM Kanaan di masa bersama. Kami juga tetap berdoa Bapak Surgawi untuk segala pergumulan di gereja kami Tuhan, baik itu untuk hamba Tuhan yang saat ini sedang dibutuhkan di dalam GKM Kanaan. Kami percaya Tuhan Kau yang sudah membentuk, Kau yang sudah mengadakan Tuhan rumahmu di GKM Kanaan. Kami percaya Tuhan Kau akan menolong di tengah segala pergumulan kami. Kau akan menolong mengirimkan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh katakan Tuhan, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh setia, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh rendah hati, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menempatkan talenta dari Tuhan yang sungguh dapat mengisi kekosongan dan dapat memenuhi kebutuhan di gereja di Kanaan. Biarlah Tuhan berkati supaya hamba Tuhan ini Tuhan akan utus Tuhan menjadi rekan sekerja kami, juga bisa bekerja sama dengan hamba Tuhan yang sudah dari Kanaan, bersama-sama bersehati, bersinergi untuk kemajuan gereja Kanaan. Bukan hanya secara kuantitas jemaatnya dibangunkan oleh Tuhan, ditumbuhkan, tapi secara kualitas kami terus-menerus semakin hari semakin dewasa dalam iman, kerohanian, dan pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk keberadaan hamba-hambamu, Evangelis Bayu dan Evangelis Yeni yang sudah melayani Tuhan di gerejamu di GKM Kanaan. Tuhan, lebih kurang 2 periode, kami mengucap syukur untuk keberadaan mereka yang sudah bersama-sama dengan kami, yang sudah menjadi berkat Tuhan di GKM Kanaan. Kami tetap berdoa Bapak untuk plan mereka di tempat yang baru, khususnya di Medan Tuhan. Kami tetap berdoa kepada Tuhan dan berharap Engkau akan menolong menyertai mereka di dalam tempat pelayanan mereka yang baru, supaya mereka Tuhan akan berikan terus Tuhan kesehatan. Mereka bersama-sama boleh Tuhan pakai di dalam segala situasi mungkin yang baru di sana, yang mungkin harus mereka sesuaikan lagi, beradaptasi, berikan pada mereka kesehatan, kekuatan dari Tuhan, hikmat, akal budi, pengetahuan, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh melayani dengan baik Tuhan, baik itu mungkin di gereja maupun di sekolah, di mana mereka juga akan melayani. Tuhan akan pakai mereka Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia Tuhan, sehingga jiwa-jiwa di sana Tuhan yang belum percaya pada Tuhan boleh diselamatkan, yang sudah percaya boleh semakin diteguhkan, bersama-sama berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh bersama-sama melayani lebih kurang dari periode ini. Biarlah kami terus-menerus saling mengingat di dalam doa, kami selalu mendoakan, kami terus mendukung di dalam doa-doa kami, di dalam pergumulan kami, meskipun kami tidak satu gereja lagi dalam pelayanan, tapi sungguh-sungguh kami boleh mengingat satu sama lain, kami terus mendukung di dalam doa dan pergumulan kami sehari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Biarlah kami terus percaya bahwa Engkau yang memulai pekerjaan yang baik di umat-Mu di gereja GKM Kanaan. Maka percaya Engkau juga akan memelihara sampai pada akhirnya di dalam waktu dan sangat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala doa dan permohonan dan syukur kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya Pak Gus. Selanjutnya kita akan berdoa juga untuk jemaat Kanaan. Yang pertama kita akan doakan juga untuk acara baptisan dari Saudara Andri yang akan dilaksanakan tanggal nanti, dan juga untuk persiapan pernikahan Jessica dan Andri di bulan Juni ini juga. Biar Tuhan juga yang memimpin dan menyertai, dan juga untuk jemaat yang dalam permasalahan ekonomi dan juga pekerjaan, kiranya Tuhan juga dapat memimpin dan memberikan jalan keluar. Kita akan doakan juga untuk jemaat-jemaat yang saat ini sedang sakit. Untuk pokok doa ini kami minta dengan saksi untuk Pak Jem pimpin dalam doa. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Secara khusus ketika kami teringat akan beberapa rekan-rekan kami di tengah-tengah persiapan-persiapan yang harus mereka kerjakan, baik itu untuk menyambut baptisan kudus dan juga pernikahan, dan juga kami menyerahkan beberapa rekan-rekan kami yang lain di tengah-tengah pergumulan permasalahan kehidupan. Kami secara khusus membawa Saudara Andri. Kami bersyukur kalau Tuhan yang sudah menuntun memimpin perjalanan katekisasi
selama kurang lebih setahun ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya pada hari Minggu mendatang. Saudara Andri akan menerima baptisan kudus di GKIM Gloria. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kasih dan anugerah Tuhan, khususnya memberikan kekuatan, kesehatan bagi dia, khususnya di dalam perjalanan dia dari Jakarta menuju ke Bandung ini. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh memberkati secara khusus untuk hamba-Mu, Pendeta Yohanes Yang yang akan bertugas membaptiskan beberapa katekisan jemaat GKIM Gloria, termasuk juga jemaat GKIM Kanaan, yaitu Saudara Andri. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati, khususnya pada hari Minggu mendatang tanggal 6 Juni. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk persiapan-persiapan pernikahan Saudara Andri dan juga Jessica Pangestu yang akan diadakan pada tanggal 19 Juni mendatang. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya terus menuntun, memimpin setiap persiapan-persiapan pernikahan ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan juga kiranya boleh menyatakan solusi dan juga jalan keluar yang terbaik di tengah-tengah permasalahan, pergumulan, dan juga setiap halangan, rintangan yang mereka hadapi dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk pada hari ini kami bersyukur untuk Laus Evi, saudara kekasih kami yang boleh berulang tahun. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati Laus Evi di dalam setiap usaha pekerjaan, keluarga bersama dengan Penatua Hernadi, Sherin, dan juga Stefan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan yang boleh Tuhan masih tetap percayakan, bahkan pelayanan di gerejamu, khususnya di sekolah minggu dan juga di peduli kasih, biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati Laus Evi. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk pergumulan beberapa saudara kami, khususnya di tengah-tengah pergumulan dalam pekerjaan ataupun di dalam keluarga, biarlah Tuhan yang kiranya boleh menolong, Tuhan yang kiranya memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga mereka boleh menemukan setiap permasalahan, setiap jalan keluar yang mereka anggap baik untuk mereka kerjakan, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang kiranya boleh menuntun dan memimpin. Tidak lupa juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk beberapa rekan-rekan kami, jemaat Tuhan di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami, bahkan sakit yang mereka rasakan. Secara khusus kami bersyukur, berterima kasih untuk Ibu Pepi yang sudah menjalankan operasi lutut pada hari Senin kemarin, dan pada hari ini beliau sudah kembali bersama-sama dengan keluarga, di tengah-tengah keluarga di rumah. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya terus memberikan pemulihan demi pemulihan yang terbaik bagi Ibu Pepi. Kami serahkan untuk anak-anak, mantu, dan juga cucu-cucu yang boleh memberikan kasih sayang, perhatian, menjaga, merawat, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik. Kami bersyukur juga untuk pada hari ini, pada jam 4 sore sampai jam 6 sore tadi, saudara kekasih kami, Ibu Hana, boleh menjalankan operasi retina mata. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pemulihan, dan kami menyerahkan rencana besok akan kembali ke rumah. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh menjaga, memelihara setiap dia. Kami serahkan juga untuk anak-anak, baik itu Ronald dan Charles, yang boleh menjaga, merawat mama mereka. Biarlah Tuhan yang kiranya terus menyatakan kekuatan kesehatan yang terbaik bagi setiap mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa menyerahkan untuk Bapak Iwan Kurniawan di tengah-tengah masa tua. Biarlah Tuhan yang tetap menjaga, memelihara iman dia. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak Cilingling beserta dengan keluarga besar, sehingga mereka terus memberikan perhatian yang terbaik bagi Papa tercinta mereka. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Lili, mama dari Laus Evi, di tengah-tengah perawatan terapi yang terus dijalankan di Purwokerto. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap sanak keluarga yang ada di sana. Tuhan yang terus memberikan pemulihan demi pemulihan yang terbaik untuk Ibu Lili. Tidak lupa juga kami menyerahkan mama dari Ibu Uwet yang juga terus di dalam masa-masa terapi ini. Biarlah Tuhan juga kiranya boleh memberikan kekuatan, memberikan pemulihan yang terbaik. Bahkan setiap sanak keluarga dari Ibu Uwet
juga boleh Tuhan berikan kekuatan kesehatan di dalam merawat mama tercinta. Terima kasih Bapak, kami tidak bisa menyebutkan satu demi satu setiap saudara-saudara kami di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan yang kiranya terus menolong, menuntut, memimpin setiap jemaat-Mu GKM Kanaan. Sehingga setiap kami di tengah-tengah keterbatasan pengetahuan kami di dalam jemaat Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang boleh terus menyempurnakan, Tuhan yang terus menjaga dan merawat setiap jemaat Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini, biarlah Tuhan yang kiranya boleh sempurnakan karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak James untuk doanya. Selanjutnya kita akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian tiada yang mustahil. Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita dan Tuhan turut campur tangan dalam setiap rencana kehidupan kita. Terkadang kita tidak mengerti akan rencananya yang dalam hidup kita, tetapi semuanya itu Dia izinkan untuk kebaikan kita, asal kita hidup bersandar padanya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, setiap perkara dapat ditanggung bersama Dia. Marilah kita terus mengarahkan hidup kita kepadanya dan tetap menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini. Berkata atas pujian kami disembah di atas segala tata Kau mulia, Raja segala raja. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertahta di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Nya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan, kuasa-Mu nyata di dalam hidup. Disembah di atas segala tata Kau mulia, Raja segala raja. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertahta di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Nya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan, kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin
jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, kau ajaib, kau berkata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Demikian untuk persekutuan doa malam hari ini. Untuk doa penutup, minta kasih untuk Pak Bayu untuk pimpin dalam doa. Ya, kita berdoa sekali lagi. Bapak, kami ucap syukur karena anugerah Tuhan kami berikan satu kesempatan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya apa yang kami doakan pada malam hari ini bukan sekedar berhenti pada malam hari ini, tapi boleh menjadi satu beban bagi kami, satu panggilan, kerinduan bagi kami untuk terus memperhatikan dan mendoakan rekan-rekan kami, teman-teman kami di dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya persekutuan pada malam hari ini tidak berhenti pada malam hari ini, tetapi kami boleh melanjutkannya terus di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, di dalam satu minggu ini hingga kami nanti bertemu di dalam persekutuan di minggu-minggu yang mendatang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun kami, memberikan kami hati yang ingin mengasihi, hati yang peduli kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh istirahat kami pada malam hari ini juga ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bayu. Yo, thank you semua. Ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua yang telah ikut dalam persekutuan doa ini. Thank you. Terima kasih Bu Bayu. Semuanya. Terima kasih Bu Yendi. Sehat. Thank you semuanya ya. Kak Jim. Teman-temannya. Baru datang nih orangnya.